Oke, kita lanjutkan ya tentang teorema Bezu ya. Jadi saya ulangi lagi. Kemarin kita mendefinisikan konsep kombinasi linear ya di bilangan bulat. Oke. Kemarin saya definisikan kombinasi linear. Ini seperti di di algebra linear ya, sama kayak prinsipnya sama. Jadi kalau kita memiliki A dan B angka Z ya, bilangan bulat Z ya, tidak semuanya nol ya. Ini atau B-nya tidak sama dengan nol. Kemudian kombinasi linearnya itu adalah kalau kombinasi linear bebas sebenarnya ya, nggak harus ya. Oke, kombinasi linear dari A, B angka Z ini adalah suatu bentuk jumlahan ya, yaitu MA plus NB ini ya. Oke, ini namanya kombinasi linear dari A dan B ya. A dan B itu bilangan bulat. Itu ya, sebagai contohnya kemarin. Kemarin kita memiliki contohnya adalah GCD 6, misalkan berapa? 12 sama 18. Oke, ini gampang. Bentar. Berapa ini? GCD 12 dan 20. 4 ya. Kita lihat di sini. 4. Ini bisa kita tanyakan sebagai apa ini? Kombinasi linear ya. Yaitu apa? 2 kali 20 ditambah minus 3 kali 12 nih ya. 40 dikurangi 36 nih, contohnya ini ya. Oke. Ini adalah GCD dari 12 dan 20 ternyata ya. Ternyata ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari ya A dan B di sini ya. A dan B. Di sini D-nya ya, GCD-nya adalah D. Oke, kita masuk ke teorema Bezu sekarang ya. Oke, bunyinya seperti ini. Berikan AB anggota Z yang tidak semuanya 0, maka nanti GCD dari A dan B adalah suatu kombinasi linear ya. Adalah suatu kombinasi linear dari A dan B, yaitu apa nanti? Yaitu GCD dari AB ini adalah MA plus NB untuk suatu M dan N anggota Z. Itu ya. Oke, contohnya adalah ini ya. Ini A, ini B, ini D ya sebagai GCD-nya. Sini adalah M-nya 2, ini MN-nya ya, ini B-nya. Oke.
Oke, kita buktikan teoremanya. Jadi ini pembuktiannya mirip seperti di pembuktian algoritma pembagian. Nanti kita mencari Q dan R dulu ya. Nah, sekarang kita mau mencari M dan N ya. Jadi kita bentuk himpunan. Himpunan semua kombinasi linier dari A dan B. Ini ya. Misalkan S. Himpunan semua kombinasi linier ya. Dari A dan B. Oke, seperti ini. Oke, ini kan bisa negatif, bisa positif ya di sini. Nah, jelas ini tidak kosong ya. Jelas ini adalah subset dari Z. Dan jelas bahwa S bukan himpunan kosong. Ya, karena ada A dan B ya. 0 juga masuk ya. 0 juga masuk di dalam S. Karena kalau kita mengambil M dan N-nya 0 ya, pasti 0 ada di dalam S ya. Selanjutnya, kita bentuk kita ambil yang nilainya positif semua ya. Dibentuk himpunan T, kita ambil semua nilai S di sini yang positif ya. Himpunan semua S anggota S ya, S kecil anggota S besar. Di mana nilai S-nya positif. Oke, jelas juga ini adalah subset dari Z. Dan T juga pasti tidak kosong ya. Karena kita bisa mengambil kalau A-nya negatif ya nanti M-nya kita bisa ambil yang negatif. Kalau B-nya negatif kita bisa pilih N-nya yang negatif ya. Sehingga ini positif semua. Sehingga pasti ada nilai S ya yang positif ya. Sehingga kalau kita bentuk T itu dia tidak kosong. Oke. Maka apa nanti? Maka T, kita lihat bahwa T, karena dia positif, maka T dia terbatas ya. Terbatas ke bawah. Ya enggak? Dia memiliki elemen terkecil ya. Sorry, mungkin bahasanya lebih enak. T memiliki elemen terkecil ya. KT memiliki elemen terkecil. Ya, kita namakan T ya. Sorry, kok kita namakan D ya. Namakan D. Yaitu elemen terkecil dari T adalah D ya, namakan D. Maka apa nanti? D dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear ya dari A dan B ya. Ini adalah MA plus NB ya untuk suatu M dan N anggota dari T ya. Dari anggota Z. Nah, akan dibuktikan bahwa D adalah GCD dari A dan B.
Oke, kita gunakan yang kita buktikan nanti ya. Oke, kita gunakan algoritma pembagian. Kita gunakan algoritma pembagian. Nanti A kita bagi dengan D ya. Ya, A kita bagi dengan D, maka kita akan mendapatkan Q dan R ya, yaitu apa nanti? Q plus R kan. Dengan R-nya 0 sampai D ya. Ini. Atau kalau pakai -1 ya pakai sama dengannya. Oke, sehingga apa nanti diperoleh? Kita lihat di sini. Berarti apa ini? R itu adalah A dikurangi DQ. Sedangkan di sini kita lihat D-nya adalah ini ya. Nah ini. Berarti A dikurangi MA plus NB kali Q. Oke, sedangkan Q-nya apa tadi? Sorry. Ya, A dikurangi Oke, kalau A-nya saya keluarkan gimana ini? Berarti ini A dikurangi MAQ min NBQ ya. Oke, A-nya saya keluarkan, berarti ini 1 dikurangi MQA plus, nah kan, min NQB. Kita lihat R adalah kombinasi linear dari A dan B. Oke, bentar, potong aja ya. Oke, di sini kita lihat bahwa R sisanya tadi ya, sisa ini adalah kombinasi linear dari A dan B. Oke, maka ini anggota dari S. Dan kita lihat apa tadi? Kita lihat sini. Oke, di sini maka apa? R-nya 0 atau R-nya positif ya sini. Kita lihat di sini. Oleh karena itu apa akibatnya? Padahal apa? Padahal diketahui bahwa D ya. Kombinasi linear terkecil ya tadi adalah kombinasi linear terkecil dari A dan B. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Kecil. Akibatnya tidak mungkin ya. Tidak mungkin R-nya 0 ya. Oke. Haruslah haruslah R-nya, sorry, kebalik tuh saya.
Kecil ya. Maaf. Kebalik. Oke. Karena D-nya adalah kombinasi linear positif terkecil, ya, positif, maka tidak mungkin kita lihat sini, ini dengan D kan lebih kecil R ya. Ya enggak? Di sini kan kita lihat ada dua tuh ini. R-nya non negatif dan apalagi R-nya kurang dari D kan berarti. Padahal kita tahu bahwa D-nya itu adalah elemen terkecil ya dari T ya. Oleh karena itu tidak mungkin ini ya, tidak mungkin R-nya positif ya, karena yang terkecil kan D ya. Padahal ada R yang lebih kecil dari D, berarti kan nggak mungkin ya. Ini nggak mungkin, sehingga haruslah R-nya sama dengan 0. Sehingga apa? Diperoleh berarti A sama dengan D. Akibatnya apa? Akibatnya D membagi habis A, ya kan? Oleh karena itu, D membagi habis A. Oke, D membagi habis A. Kemudian, dengan cara yang sama ya, menggunakan algoritma pembagian, dengan cara yang sama, kita peroleh B sama dengan D Q aksen plus R aksen gitu ya. 0 R aksen D-1 ini ya. Kita bagi seperti ini. Nanti diperoleh R aksen berarti B dikurangi DQ aksen, berarti ini B dikurangi MA plus NB Q aksen. Ini B kurangi MAQ plus NBQ aksen 1 dikurangi MQ aksen ya. Sorry, N berarti ini 1 dikurangi N Q aksen B tambah min MQ MQ aksen A ya. Atau ini ya, MQ aksen A tambah 1 min NQ aksen B anggota S sama kan. Berarti R aksen adalah kombinasi linear ya dari A dan B. Oke, sama seperti ini juga tadi, berarti akibatnya ya dari sini ada dua kemungkinan tadi ya. R aksennya 0 atau R aksennya positif ya. Dengan cara yang sama seperti ini tadi ya. Kita lihat ini adalah kombinasi linear dari A dan B. Nah, dengan cara yang sama nanti diperoleh bahwa karena dia terkecil ya, D yang terkecil, akibatnya tidak mungkin R-nya aksen sama dengan 0 ya. Jadi haruslah kali lagi tuh. Oke. Ini R aksennya 0 atau R aksennya positif ya. Padahal kita punya R-nya kurang dari D ya. Sini. Karena D-nya itu terkecil, kalau dari sini kan berarti R-nya, R ini ya, R aksen ini, dia lebih kecil dari D kan. Padahal D-nya kan tadi kan kita pilih yang terkecil ya, sehingga tidak mungkin ini ya. Sehingga haruslah R aksen sama dengan 0. Nanti akibatnya berarti B sama dengan D Q aksen. Yang berakibat bahwa D membagi habis
D membagi habis B. Oke, dari sini apa nanti? Kita sudah peroleh bahwa D bagi habis A dan D bagi habis B. Kita sudah memiliki dua ini. Nah, sekarang kita mau tunjukkan bahwa D adalah FPB dari A dan B. Oke, kita misalkan ya. Misalkan C ya. C membagi habis A dan C membagi habis B. Akan ada C ya, ada C yang membagi habis A dan membagi habis B. Maka menggunakan definisi FPB akan kita tunjukkan bahwa C itu kurang dari A dan B. Jadi kurang dari D ya. Akan tunjukkan bahwa C itu kurang dari D atau C itu membagi habis D. Oke ya. Oke, diketahui D adalah MA plus NB gitu kan tadi. Akibatnya apa? Karena C membagi habis A dan C membagi habis B, maka apa akibatnya? Menggunakan teorema sifat-sifat membagi dulu ya di awal-awal kuliah ya. Maka apa akibatnya? Maka C pasti membagi habis MA plus NB ya. Oke, gampang nih ya buktinya. Sehingga C membagi habis D. Oke. Oke, apalagi tadi kita ketahui bahwa ya. Tadi kan D-nya positif ya. Sehingga apa? Pastilah oleh karena itu apa? C-nya pasti kurang dari sama dengan D. Oke, terbukti bahwa D adalah GCD dari A dan B. Ya. Sehingga apa? Kita peroleh bahwa sehingga ada MN anggota Z sehingga GCD dari AB sama dengan MA plus NB. Oke, ada pertanyaan? Berkaitan dengan pembuktian teorema Bezu. Pak, izin tanya, Pak. Iya. Kan tadi itu diketahui kalau C-nya itu habis membagi D. Terus diketahui D lebih besar dari 0. Yang mana ini? Yang itu, Pak, yaitu kiri-kirinya, Pak, kiri. C habis D. Nah, iya. Ya, C habis membagi D. Terus diketahui D lebih D bilangan positif sehingga C kurang dari sama dengan D. Nah, itu gimana, Pak? Apanya? Yang membagi habis D, itu tapi dia positif kan pasti kurang dari? Iya, Pak. Oh. D-nya positif. Dan dia dibagi oleh C. Oh iya, Pak. D-nya positif. Kemudian C membagi habis D. D-nya kurang D sama dengan D kan?
Ini nggak perlu pun sudah membuktikan Ya, Pak, ini benar, FPP Pak. sebenarnya. Sebenarnya ini nggak perlu sampai sini pun itu sudah membuktikan bahwa GCD sebenarnya. Dari sini aja, nggak perlu ke sini. Karena ini sebenarnya ekivalen sih. D-nya kan positif ya, karena tadi kan dia dipilih anggota T yang terkecil ya. Semua bilangan yang membagi habis bilangan positif itu pasti kurang dari. Oke, tanya lagi. Ini mungkin bisa dibuktikan pakai anu ya, kalau mau lebih pakai pengandaian mungkin. Oke, ada pertanyaan? Nah, akibatnya nanti kalau di relative frame ya 1 ya akibatnya. Nanti ini mungkin sering kita pakai nanti waktu kita bahas inverse modulu nanti kita pakai. Jadi akibatnya berikan AB anggota Z ya. Berikan A dan B maka A dan B ini relatif prima jika dan hanya jika nanti ada M dan N anggota Z sehingga MA plus NB sama dengan 1 ya. Oke, ini buktinya jelas ya. Oke, karena GCD kalau di relatif prima kan GCD-nya 1 ya. Ini kalau dia relatif prima. Oke ya, cukup ya.